Ini berawal dari kata-kata suami saya sering bilang sama saya kalau saya ini jahat, saya ini nggak laku lagi. Kalau dia gadis ngantri, masih banyak ngantri. Kalau saya belum tentu dapat bujang. Nah, itu terngiang-ngiang di otak saya. Ini memang sudah sering terjadi. Dia pukulin saya, dia gebukin saya. Nah, lalu saya laporkan ke Polda Sumatera Selatan. Nah, berkas sudah naik, bodohnya saya ini, saya damai, saya tarik lagi dengan bujuk rayu dia kan. Nah, kelang dari 5 sampai 6 bulan itu terulang kembali. Saya digebukin lagi, saya dipukulin lagi. Hal yang serupa Sama, terulang kembali. Kasusnya sama. Sama. KDRT semua. Saya laporkan ke SPKT Polda dan kode etik di Propam. Visumnya ada, semuanya masih ada. Nah, lalu setelah itu Mbak? Setelah itu kami balik kembali kan, mencoba untuk kasihan kan sama anak. Nah, yang saya masih terngiang-ngiang itu Ade Pratama itu, suami saya selalu bilang kalau saya ini jahat, saya nggak laku. Kalau gadis itu ngantri sama dia, kalau saya bujang belum tentu suka sama saya. Ya, bodohnya saya memang kayak itu. Saya memang salah di sini. Saya minta maaf. Iya. Mbak, jadi puncaknya itu adalah kasus yang kedua Mbak laporkan KDRT, tetapi sudah ada kejadian tapi tetap suami Mbak melakukan hal yang sama serupa. Puncaknya itu kemarin adalah Mbak pergi dengan suami sama laki-laki lain. Bertemu dan membuat janji di Palembang gitu. Iya. Apa yang Mbak mau sampaikan di situ? Ya, saya minta maaf. Memang saya salah di sini. Cuma saya terngiang-ngiang masih. Suami saya, Ade Pratama itu selalu bilang kayak itu sama saya. Nah, jadi bodohnya saya buktikan omongan Ade Pratama itu. Kalau saya masih bisa dapat bujang kayak itu. Mbak, setelah pertama kali kasus KDRT Mbak laporkan ke Polda juga, itu Mbak ada koordinasi nggak dengan pengurus Bayangkari, Polres Banyuasin? Iya, koordinasi. Mbak curhat atau tidak? Curhat. Kemarin itu curhat sama Ibu Wakapolres. Kan kalau Ade itu suka main tangan kan, suka mukulin, tapi masih dinasehatin kan, masih dimediasi, masih dibaikin, tapi ternyata masih terulang kembali. Sering terjadi. Mbak, jadi kalau misalnya boleh tahu nih, Mbak waktu di hotel itu sebenarnya apa sih? Mbak itu mau membalas dendam atau mau menunjukkan kalau Mbak itu masih bisa? Iya, bodohnya saya itu, saya buktikan omongan suami saya, Ade Pratama itu, kalau yang dia bilang itu kalau saya ini nggak laku lagi, saya ini belum tentu dapat bujang. Kalau dia itu polisi ganteng kan, gadis pasti ngantri. Itu. Mbak, setelah diamankan dari hotel ke Polsek, Mbak menjalani pemeriksaan berapa hari? 24 jam, Mbak. 24 jam. Setelah itu Mbak dipulangkan bersama inisialnya Ida di Madiun. Iya. Oke, setelah itu Mbak bertemu lagi dengan keluarga? Iya. Oke, Mbak, kalau menurut dari penyidik, Mbak itu bakal nanti pemeriksaannya seperti apa, atau wajib lapor atau seperti apa? Wajib lapor setiap hari Senin dan hari Kamis. Sampai kapan itu, Mbak? Belum tahu sampai kapan. Oke, Mbak, terakhir, Mbak setelah Mbak diperiksa, menjalani pemeriksaan, setelah digerebek, ada nggak Mbak komunikasi terakhir dengan suami Mbak? Nggak ada. Nggak ada sama Belum, sekali? Belum, Pak. Dari keluarga suami Mbak juga nggak ada? Belum ada. Oke, berarti Mbak masih bisa bertemu dengan anak Mbak? Ya, terakhir itu sebelum kami bertengkar itu 3 hari anak saya itu dilarikan sama Bribda Ade. Sempat dilarikan? Iya, sempat dilarikan. Itu ceritanya pas saya lagi sakit kan, 1 bulan tuh saya keluar darah terus, tapi saya mau berobat kan. Nah, jadi saya nggak tahan lagi, saya mau ke Palembang, dibilangnya saya ini mau lari. Padahal saya nggak lari, saya mau berobat ke Palembang. Nah, jadi anak saya itu dibawanya lagi pas saya lagi mandi. 3 hari dibawanya ke tempat orang lain. Oh gitu. Orang lain yang ngurus, bukan orang tua dia.